Selamat sore, jumpa lagi denganku Nyonya Pang. Apa kabar sahabat Nyonya Pang dimanapun berada? Musim hujan dan sejuk ya, jadi kita pun saya nih pakai baju double karena memang terasa dingin. Ya, kita lagi mau pakai kupluk ya di JJS, jalan-jalan sore bersama Papito. Bosan ya di rumah, jadi ada waktu ya kita keliling-keliling. Habis di rumah itu kegiatannya ngapain? Habis masak, makan, udah masing-masing dengan pekerjaannya masing-masing, dengan kegiatannya masing-masing. Jadi ya daripada saya bengong, kita jalan-jalan. Menikmati suasana sore hari seusai hujan. Tadi hujannya lumayan ya. Ini mungkin daerah-daerah yang rendah, ada yang banjir gitu ya. Jalan-jalan kemana tadi tuh, habis hujan mereka langsung pergi nyeblak katanya. Padahal tuh baru pada makan, tapi nggak tahu anak-anak ya, lucu ya gadis-gadis ya, apa sih enaknya nyeblak gitu ya. Tapi memang itu kegiatan para gadis ya mungkin ya. Kalau saya mungkin orang tua nggak ngerti, nggak paham nyeblak itu apa. Dan saya nggak pernah makan seblak. Saya belum pernah nyobain seblak ya. Gimana seblak itu? Atau gimana? Yang namanya lihat orang makan seblak, gitu ya, rutin gitu ya jajan seblak. Saya nggak pernah gitu. Tapi kalau ngebakso oke, masih mau. Itu kalau kepengen sekali. Kalau nyeblak makan seblak gitu enggak, memang enggak ini gitu, enggak suka mungkin ya, atau enggak, memang enggak mau gitu, enggak mau. Mungkin memang kan ada yang suka banget gitu ya, ada yang enggak. Saya memang enggak suka. Kalau makan bakso atau cuanki atau kue-kue basah atau apa gitu ya, oke lah mau. Waktu itu pernah pengen batagor, nah, itu pun kayaknya saya hitung-hitung baru 2 kali saya makan batagor ya. Seumur saya baru 2 kali waktu itu pengen nyari. Iya benar. Karena memang kurang, kalau kepengen memang, kalau pas kepengen dibeli
nggak mau ditawarin gitu, nggak mau gitu. Gimana gitu ya rasanya. Bakso juga gitu, kalau kepengen pasti dicari itu, pengen ya makan. Tapi kalau nggak kepengen, enggak, ditawarin pun nggak mau gitu. Lihat orang makan juga nggak tertarik. Tapi kalau lagi pengen banget beli makan. Itu cuma apa ya, makannya juga nggak dihabisin, cuma gimana ya, kayak lapar mata gitu. Saya gitu kalau jajan tuh suka kayak lapar mata gitu. Nah, gitu. Waktu itu apa namanya, Pak Batagor itu yang ada itunya kan sayang, yang ada paria-parianya itu kan sayang. Oh itu bakso tahu ya. Yang ada parianya, yang ada kol gulung. Saya makan parianya gitu kan, sama tahunya, boleh lah gitu. Memang kurang suka sih kalau yang pakai apa ya, gitulah. Kalau kepengen sekali saya makan, tapi kalau enggak. Anak-anak suka bilang mama aneh seleranya. Memang gitu, saya kalau makan apa-apa tuh kok kepengen sekali, saya cari itu sampai ketemu. Kalau nggak ketemu saya bisa kesel gitu, bisa gimana ya, kok nggak ketemu sih, pengen gitu ya gitu. Tapi besok-besoknya lagi misalnya nggak ketemu tuh ya, besok-besok dicari lagi, udah nggak mau gitu. Apa namanya itu ya, begitu deh. Pasti bunda-bunda cantik ada yang seperti saya. Kalau pengennya waktu itu aja pengen. Tapi kalau udah lewat waktunya, udah nggak kepengen lagi. Seperti ngidam ya, padahal nggak ngidam. Ya itu saya seperti itu. Kayak suami misalnya nyari nggak ketemu, dia nyari terus tuh sampai ketemu, tiba-tiba dia bawa, saya udah nggak mau makannya gitu. Itu bisa kesel dia mungkin ya, karena dia capek-capek cari, ketemu, makanya saya udah nggak doyan lagi. Ya seperti itu. Iya, ngeselin ya. Pasti ngeselin. Karena kan dibeli ya, bukan minta gitu. Dibeli kan pakai duit gitu. Nyarinya juga kemana-mana mungkin nyarinya gitu kan. Giliran ketemu udah nggak mau lagi gitu. Karena nggak hari itu aja gitu, maksudnya nggak pas tepat waktunya gitu. Bener-bener cantik. Sore-sore ngedongeng. Nah ini berarti saya lagi gabut. Kalau gini lagi banyak omong begini, berarti saya lagi gabut. Makanya pengen jalan-jalan. Gimana ya gitu ya, kok nggak nafsu gitu, makan apa tuh nggak enak gitu ya. Kenapa gitu? Karena mungkin sudah tua ya, sudah berumur 90 tahun. 90 tahun, 95 tahun. Wow. Mati suasana sehabis hujan, syahadu banget. Aduh indahnya syahadunya. Saya paling senang ya kalau lihat pohon-pohon yang sudah kena hujan gitu ya. Nggak tahu ya, mereka tuh seperti bahagia gitu ya, mandi gitu, kayak mandi habis kena panas, diguyur hujan, mereka tuh bahagia gitu. Dan ada aroma apa namanya, aroma tanah yang tadinya kering kena hujan gitu, itu aromanya tuh harum gitu. Tergantung ya orangnya ya, nggak semua orang pasti suka. Kalau saya suka harum seperti itu. Tadi saya turun sebentar dan saya memakai kupluk ini karena gerimis ya, masih gerimis. Jadi ya tetap dipakai kupluk ya. Seperti ini.
gerimis soalnya. Ini udah ada rintik-rintik gitu ya, mulai gitu lah. Karena memang ujung saya tadi tuh Allahu Rabbi ya Rasul, si ibu gitu ya, ibu-ibu kalau bawa mobil. Nggak semua ibu-ibu seperti itu ya, nggak semua. Jadi dibilang, oh kalau cewek atau ibu-ibu bawa mobil, bawa motor begitu, nggak semua. Ada yang pinter, ada yang tahu tata krama ya, ngasih tanda dulu, kan gunanya lampu sen itu kan untuk tanda ya. Ada yang memang dia memang nggak pinter sama sekali, cuma bisa bawa mobil tapi nggak pinter ya bawa mobil atau bawa motor, tapi nggak tahu menggunakan itu gitu ya, lampu sennya gitu. Nyelonong aja tuh kebanyakan seperti itu, tapi nggak semua ya. Ibu-ibu yang cerdas atau teteh-teteh pasti pinter ya. Ibu-ibu mungkin dia banyak berpikir ya, banyak mikir gitu, mikir apa, mikir ini, mikir itu, ke bawah-bawah mungkin. Kalau perempuan tuh kan kebanyakan baper ya, apa-apa dipikir. Nah, pada saat dia bawa kendaraan, nah seperti itu, karena dia pikirannya bercabang-cabang ke sana kemari gitu. Nah, dia bisa nggak fokus. Tapi kalau cowok memang fokus ya, kalau cowok itu fokus. Jadi dia kalau bawa nyetir gitu ya, dia tuh fokus gitu. Itu mau ngomong gimana pun yang di sebelahnya itu kadang-kadang dia kurang respon ya, karena memang laki-laki tuh tipikalnya fokus gitu. Beda sama perempuan. Nah, seperti itu perbedaan cowok dengan cewek ya, nggak sama. Itu pendapat saya. Seperti itu, karena saya cewek. Cowok. Aduh. Karena saya cewek. Ya apa-apa tuh suka, walau ya sekecil apapun, kalau perempuan itu ya dipikir itu masuk ke dalam otaknya itu, dibawa ke hati, dibawa ke perasaan. Beda dengan laki-laki, mungkin beda nggak seperti kita perempuan ya. Nah, tapi para ibu kalau bawa kendaraan di jalan, hati-hati, jangan suka main nyelonong aja, karena kan nanti bahaya kan, nyarugi diri kita sendiri gitu. Jadi kalau mau nyebrang, mau jalan tuh diperhatikan banget ya. Biarin aja dibilang orang, bawa mobil, bawa motor kayak nggak pinter, biarin dibilang nggak pinter ya. Nggak usah kalau kita bergaya seolah-olah kita paling wow di jalan gitu, padahal itu membahayakan diri sendiri kan. Begitu, banyak tuh seperti itu. Saya makanya nggak pernah mau bawa kendaraan tuh kan gitu, takutnya gitu juga gitu kan. Makanya lebih suka jadi penumpang seperti ini, karena memang saya itu kemana-mana sama suami, nggak pernah sendirian. Makanya kalau ada lihat ibu-ibu nyelonong aja gitu kan, itu ibu banyak mikirin apa gitu kan, kok sampai nyelonong gitu ya. Nah, itu kan berbahaya buat diri sendiri, apalagi bawa anak. Saya sampai celaka dulu pernah bawa motor, pakai motor dibonceng sama suami ya, kita jalan-jalan sore lah gitu. Tiba-tiba ada ibu-ibu bawa anaknya tuh 3 orang ya, 1 di depan 2 di belakang, itu anak sekolah semua. Itu untungnya tuh angkot itu berhenti ya, untungnya angkotnya tuh rem mendadak juga. Dan saya tuh lagi lewat di sebelah angkot tadi, karena suami saya ngerem mendadak, ibu itu kan nyelonong aja gitu tuh. Kalau kita kenceng tadi atau lewat terus, atau angkot tadi lewat terus, itu anaknya nggak tahu nasibnya gimana ya, anak-anak itu ya, gara-gara ibunya ya gitu ya. Ibu itu nyelonong aja terus, nyelonong, kita kaget, dan angkot itu kaget ngerem mendadak. Saya terpental di depan angkot. Sejengkal lagi saya tuh kena tabrak sama angkot gara-gara ibu-ibu itu tadi. Dan ibu-ibu tadi dengan santainya melengos pergi tanpa merasa bersalah, dia pergi aja tuh, nyelonong aja gitu bawa anaknya. Astagfirullahaladzim. Nah di situ kita kesel juga ya, ini perempuan bawa motor seenaknya,
udah bawa anak-anak kecil lagi gitu kan, nanti kalau ada apa-apa atau tersenggol apa gimana, pasti kan yang disalahkan mobil, angkot atau motor. Dia nggak mau disalahkan itu ibu-ibu model begitu mah. Itu pengalaman saya sampai saya kebanting ya, tulang punggung saya sakit banget, kebantingnya kuat banget. Suami saya tuh ngeremnya, saking ngeremnya tuh ya sampai jungkir balik tuh motornya. Dan kebetulan waktu itu suami saya tuh pakai sepatu tuh kayak sepatu sendal gitu ya, kukunya habis tergesek di aspal. Saya juga kebanting ya, itu beset-beset ya, aduh, gara-gara ibu-ibu yang main nyelonong aja. Dan kita menghindari agar tidak menabrak dia dan anak-anaknya gitu ya. Tapi dia orangnya itu kayak punya merasa dia tuh nggak bersalah, nyelonongnya pergi melengos. Lucu dan nyebelin kan. Itu kejadian yang saya alami waktu itu bulan puasa ya, kita ngabuburit. Seperti itu pengalaman saya kebanting, nyungsep depan angkot gara-gara seorang ibu dengan bawa anak tiga orang nyelonong aja gitu. Aduh, memang ya banyaknya ibu-ibu yang model begitu, tapi nggak semua ya, nggak semua. Yang pinter, yang cerdas berkendara, tahu tata tertib lalu lintas, dia mungkin dapat SIM-nya juga dia dengan cara yang baik-baik gitu ya. Kadang kan dia nggak punya SIM sama sekali gitu kan, orang-orang begitu ya kan, main bawa mobil nyelonong aja, bawa motor nyelonong aja, orang lain nyungsep orang lain sampai jungkir balik atau tabrakan gara-gara dia tuh cuek aja, bahkan nggak mau disalahkan. Banyak kejadian seperti itu, banyak. Jadi para ibu-ibu yang dengar saya ngomong seperti ini jangan tersinggung. Saya bilang nggak semuanya, tapi ada beberapa ibu-ibu yang modelnya begitu, dan saya ngalamin sendiri. Itu seenaknya itu, bawa mobil seenaknya, bawa motor seenaknya. Nanti kalau terjadi sesuatu dia nggak mau disalahkan, dia lebih gitu ya, dia udah salah, dia lebih galak daripada ya gitu modelnya. Itu nggak tahu tuh wanita begitu tuh ya, harusnya jangan keluar rumah wanita yang begitu tuh modelnya. Kita kesel, kita perempuan juga ya, tapi kesel sama perempuan yang begitu. Harusnya mau dia perempuan seperti itu nggak usah bawa kendaraan. Kalau menurut saya sih, ikut kayak saya aja gini, di sebelah atau di belakang. Bagus bonceng mas suami. Tapi kan saya harus jemput anak saya sekolah gitu kan. Ya kalau memang kayak gitu, ibu harus hati-hati bawa motornya. Jangan sampai gara-gara kecerobohan ibu mencelakai orang lain gitu kan. Habis itu nggak mau dituduh, nggak mau diminta pertanggungjawaban gitu kan, nyalahin orang, lebih galak lagi gitu. Padahal dia yang salah, dia yang galak, itu banyak ya. Nih kita barusan nih ngomong seperti ini, saya tadi kesel karena ada mobil seperti itu, ibu-ibu nggak ngasih lampu sen, nggak apa, nyelonong aja. Nah begitu. Banyak ya. Jadi kita kaum ibu-ibu juga jadi kesel juga lihat perempuan yang seperti itu ya. Tapi ingat, garis bawahi, nggak semuanya. Ibu-ibu cerdas, ibu-ibu yang pintar pasti tahu aturan lalu lintas ya, tahu aturan berkendara. Seperti itu. Jadi jangan tersinggung jadi ibu-ibunya. Semua ibu-ibu tersinggung? Enggak. Mungkin ibu-ibu yang pernah mengalami atau melakukan hal seperti itu, terserah mau marah. Tapi kelakuan ibu-ibu seperti itu memang banyak mencelakai kendaraan lain gitu, pengendara lain ya. Seperti itu, nyelonong aja. Itu namanya ibu-ibunya suka nyelonong aja. Hari ini lagi bete.
dan bismillahirrahmanirrahim. Aduh, saya suka sedih dan sayang ya lihat anak-anak remaja SMA, SMP, SD gitu ya. Itu mereka kan sudah seperti mandiri gitu ya kalau sekolah, berangkat sekolah, apalagi sekolahnya jauh gitu ya. Ya gitu, sayang aja lihat mereka. Nggak tahu. Ini memang naluri seorang ibu ya. Sangat sayang. Sekolahnya jauh. Sore ini saya nge-vlog banyak ini ya, banyak bicara gitu, banyak cerita gitu ya. Tapi saya menceritakan pengalaman berdasarkan pengalaman saya sendiri gitu. Ya seperti tadi cerita tentang ibu-ibu gitu kan. Untuk para ibu-ibu jangan tersinggung ya. Nggak semuanya. Ini buat ibu-ibu yang suka nyelonong aja. Nggak buat ibu-ibunya. Nggak semua ibu-ibu gitu yang begitu. Yang nyelonong, yang nggak tahu tata cara berkendara. Ya. Karena di jalan itu kan kita nggak jalan sendiri. Jalanan umum. Jalan itu dipakai bersama-sama. Jadi kita berkendara itu ya harus tahu tata cara dan tata tertib berkendara supaya kita aman, orang lain juga aman gitu. Indah sekali pemandangannya. Lantainya, aspalnya nggak basah ya, nggak kelihatan basah ya sayangku, ya. Kayak nggak hujan di sini ya, hujan, tapi aspalnya nggak kelihatan basah. Sulanjana. Tapi itu katanya mau ngajak-ngajak nyemil-nyemil, tapi saya lagi malas makan. Ngajak nongkrong yuk. Saya lebih suka muter-muter gitu. Nantilah, kita mungkin nanti pengen kita berhenti ya. Ini saya lagi pengen nikmati suasana habis hujan, nikmati suasana malam.
lagu ini sayang. Ingat nggak sayang? Kalau aku sebut nanti kamu bisa nyanyi ini nggak sayang? Sayang? Hah? Kita nih mau cari-cari roti loh di daerah sini loh. Mana ya? Ini Bi. Rame sayang. Kalau ngantri nggak usah lah. Kosong aja. Kosong. Oke lah, kita masuk. Masuk. Monggo Pak, monggo. Aduh. Mana sayang? Kok aku nggak lihat loh sayang? Hah? Kok aku nggak lihat di mana? Depan kita jalan. Wah, disuruh jalan. Aduh, bakal kempes deh gue disuruh jalan. Dia suka nyiksa gue. Harus jalan lagi. Oke lah, siapa takut. Bismillah, kita jalannya, kita turun. Tadi kita tuh mampir di jalan ini tuh, kita tuh cari apa? Roti Sidodadi ya. Ternyata habis. Gak ada, cuma berapa tadi? 7 biji ya. 7 potong ya. Roti coklat semua. Ini kita tadi dapat cuma 7 ya. 7 biji. 7 potong lah ya. Pakai plastik gini nih. Ini dia. Kilo. 7 biji ini. 7 potong roti coklat. Tuh. Ya cuma itu. Tadi pengennya beli roti yang lain, tapi karena nggak ada ya udah, cuma itu doang. Nanti kita cari roti coklat yang apa ya, model lama ya, model zaman ya. Dulu tuh kayak ada roti coklat itu dia panjang, lonjong gitu ya. Saya buat sendiri di rumah. Selalu buat kalau roti itu model kayak gitu ya. Isi coklatnya gitu ya, coklat zaman dulu gitu ya. Nah gitu dia bentuknya lonjong, gede gitu. Saya pernah buat itu. Ada di video saya yang tentang buat roti ya. Tuh, roti coklat seperti itu. Dan tekstur rotinya tuh agak-agak keras gitu ya. Roti zaman lah, roti kita zaman dulu gitu, roti zaman dulu. Cemilin di mobil, tapi dia nggak beli minuman. Jadi ceritanya tetangga kita ini, dia seperti keseret gitu ya. Ya sayang, kamu keseret. Ih kok saya bahagia gitu ya, kayak girang gitu ada orang keseret. Coba lihat muka yang keseret. Ampun deh bibirnya.
Ya keseret, dia lagi nggak nyemin gorengan tadi. Dia juga bingung dia pengen makan apa gitu, pengen ngemil apa.